Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita menyatakan puji dan syukur pada siang hari ini saya beserta rombongan besar dari Gorontalo sempat datang mengunjungi teman-teman bapak-bapak sekalian di Tambang Mas Pongkor yang kami hormati. Tujuan kami di sini ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sejak saya jadi gubernur di Gorontalo, saya sering didatangi orang dan sudah memiliki informasi-informasi mengenai potensi pertambangan di Gorontalo. Kita punya potensi ada 2, satu di hutan lindung sendiri, yang kedua di luar hutan lindung. Tetapi selama saya jadi gubernur sudah 3 tahun, saya diamkan. Tidak pernah saya memberikan perhatian yang besar, dan saya seperti memerlukan. Orang bertanya-tanya kenapa, saya jawab karena pertambangan itu memerlukan waktu yang banyak, dana yang besar, energi yang cukup banyak. Saya butuh mereka segera untuk mempersiapkan program-program jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan segera tanam jangka pendek. Maka saya bikin jagung, tanam jagung, bikin jagung yang bagus. Nah, sekarang mereka sudah tumbuh. Perikanan juga itu kan lebih gampang, hanya nangkap ikan, jual harga yang bagus, jagung juga begitu. Setelah dimengerti, maka sekarang pada tahun ketiga ini saya masuk untuk pertambangan. Nah, kalau pertambangan bagaimana ya, kita harus belajar sama aneka tambang. Maka saya tahun ini datang ke sini adalah untuk belajar dengan aneka tambang, melihat apa yang bapak-bapak bikin di Pongkor ini yang karakternya hampir mirip dengan apa yang kita miliki di Gorontalo. Nah, sehingga saya bilang sama mereka, kita rame-rame ke sini, kita lihat, kita menerapkan hal yang sama di Gorontalo. Yang kedua adalah, kalau kita ingin menerapkan suatu konsep, kita perlu belajar. Kita punya 2 pilihan. Kita bisa belajar dari orang asing yang besar karena ada Australia, atau kita panggil penambang asing, bikin, kita dapat konsesi. Atau yang kedua adalah kita cari siapa orang lokal. Menteri Pertambangan kemarin waktu acara presiden, saya lapor semua ini. Saya bilang, Gorontalo tak punya apa-apa saya. Sekarang tanam jagung, pertumbuhan ekonomi saya 8%, tertinggi di timur. Tapi saya masih dapat uang. Sehingga yang poin yang ketiga saya adalah, saya pengen Pak, sini kita telepon Mas Adi kita, saya bilang Pak Dirut kalau boleh kita tanda tangan tanggal 16. Pada bulan tahun saya tanda tangan dengan Dirut, kerjasama antara aneka tambang dengan Pemda untuk pengembangan pertambangan di Gorontalo. Langsung kita lahan ini, langsung kita kerja udah. Sehingga bagi saya sudah ada kepastian, bagi itu ada kepastian kita mulai. Ini kita maksud kita datang ke sini, dan kemarin saya suruh Pak Wagub hadir di sana. Wagub suruh hadir, kebetulan kita di Jakarta ada acara kawinannya anaknya Kajati dan Muspida. Maka kita Pak mesti teman-teman lah, bisa kita hadir. Nah, saya suruh cek Wagub semua hadir teman-teman. Sekaligus hari kawinan kemarin, kita kemarin ke sana. Beliau sudah suruh balik karena kita kesini kan. Nah, jadi Wagub beliau sudah kenal, semua kenal DPR, sehingga insya Allah kalau jadi ya, kita udah punya pegangan sama-sama pada tanggal 16 nanti, dan seterusnya ke depan. Insya Allah mungkin pertengahan tahun itu sudah bisa kita melihat apa yang kita hasilkan sama-sama. Ini kira-kira kerangka berpikir yang saya dan teman-teman di pemerintah profesi miliki. Dan bukan saya sendirian, Ketua DPRD kemarin hari Senin siang makan dengan saya Jakarta, bicara panjang lebar ini. Dia bilang, Pak Gubernur, tanda tangan aja di depan rakyat. Kalau perlu saya kasihkan sekaligus. Jadi misalnya aneka tambang, Gubernur Gorontalo, saksikan Ketua DPRD provinsi. Clear kan? Jadi artinya suatu pegangan buat kita ke depan. Saya kira inilah MOU, MOU bersama kita. Sehingga ini menjadi pegangan kita untuk melangkah yang pasti ke depan. Saya kira ini pengantar dari saya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bersama ini bahwa keberkahan dari kita dan masyarakat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
Dan sependapat dengan Ketua Nasdem. Dan saya juga perlu tegaskan bahwa setelah kawasan hutan revisi kawasan hutan itu diundangkan, maka yang akan berminat mengeksploitasi kawasan ini harus memperbaharui kembali izinnya. Mulai dari Pak Bupati, saya boleh bola. Pak Bupati harus mengeluarkan izin. Apa saja akan mengeksplorasi. Kalau Bupati tidak setuju, maka tidak akan ada yang direkomendasikan oleh gubernur. Kalau tidak ada rekomendasi gubernur, maka tidak ada izin pinjam pakai kawasan yang akan diterbitkan oleh perhutanan. Jadi secara tegas saya ingin katakan bahwa dengan terjadinya revisi kawasan hutan ini belum ada satupun